Shalom Bapak Ibu, Shalom yang ada di Zoom dan juga yang di Facebook. Dan terima kasih buat Ibu Irma juga dan tim dan juga KBH yang sudah memberi kepercayaan buat pagi ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema yang saya bawa di pagi hari ini adalah iman wanita pendarahan. Iman wanita yang sedang mengalami pendarahan. Di Matius, saya akan baca untuk kita semua di Matius 9 ayat yang ke-18 sampai 22. Saya akan bacakan sedemikian firman Tuhan di Matius 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nama wanita ini tidak pernah diketahui, tapi perjalanan imannya mampu menembus ribuan tahun dan menjadi teladan bagi banyak orang. Satu hal yang saya sukai dari wanita ini adalah dia menguatkan hatinya, melangkah dengan iman, dan juga dia berkata, "Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh." Ini suatu hal yang sangat menarik bagi saya ketika merenungkan firman ini. Saya melihat suatu gerakan, suatu keyakinan yang kuat dari wanita yang dimana 12 tahun pendarahan. Kalau saya bayangkan 12 tahun pendarahan, wah saya tidak tahu bagaimana perjuangan, pergumulan. Apalagi ketika hanya 1 minggu, 1 bulan mengalami sakit, penyakit, pasti udah mengeluh. Udah rasanya seperti ingin kita mati. Udah rasanya tidak ada pengharapan. Apalagi ketika kita mengalami sakit, banyak kadang orang keluarga atau orang terdekat, siapa saja kadang mungkin hanya melihat, datang, hanya mungkin berkata, lekas sembuh. Tetapi belum tentu ada suatu gerakan yang dilakukan untuk mungkin hanya berdoa. Tetapi suatu hal yang diharapkan oleh wanita yang pendarahan 12 tahun ini adalah suatu kesembuhan yang dinanti-nantikan selama 12 tahun. Jadi ada 3 hal yang saya renungkan dari firman ini. Yang pertama adalah wanita yang 12 tahun pendarahan memiliki iman. Makanya ketika pada saat kita berdoa kepada orang sakit atau kepada orang yang kita doakan, selalu pasti kita katakan imanmu yang membuat engkau sembuh, yaitu iman yang berarah kepada Yesus. Di balik itu juga ada suatu gerakan, ada suatu tindakan. Ketika seseorang ingin mau sembuh, pasti adalah yang kita selalu ingatkan adalah hatinya terbuka dan juga imannya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristuslah yang sanggup memberikan kesembuhan, yang sanggup memberikan mujizat. Tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus. Makanya ketika saya selalu mendoakan orang sakit atau mendoakan siapapun yang bergumul dalam persoalan, selalu saya katakan, tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus yang sanggup memberikan kesembuhan, yang sanggup memberikan jalan keluar dari masalah, yang sanggup memberikan sumber dari segala kehidupan kita. Hanya dialah roti kehidupan. Nah, wanita pendarahan 12 tahun ini saya ketika saya renungkan, pasti dia sangat mungkin dijauhi, pasti diolok-olok, pasti dikatakan
pasti mungkin dia ditinggalkan. Karena kita tahu ketika seorang yang pendarahan pasti ada bau amis. Pasti orang tidak ingin, apalagi ketika 12 tahun begitu lamanya. Tetapi di dalam ketika dia mendengar Yesus, wanita ini bergerak di kerumunan orang banyak, dia bergerak dan dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ketika ada gerakan iman dan kita percaya, terbuka hati kita, dan kita berkata, Yesus, aku percaya engkau sanggup menyembuhkanku. Saya percaya saat itu juga akan terjadi kesembuhan. Yang kedua, yang terjadi dari wanita pendarahan 12 tahun itu adalah di mana dia punya pengharapan ketika dia yakin Yesus dapat menyembuhkan. Dia memiliki suatu pengharapan kehidupan untuk masa depan. Dan ketika dia mengalami kesembuhan, apa yang dilakukan oleh wanita pendarahan ini? Dia bersaksi kepada banyak orang bahwa dia sembuh dari pendarahannya. Dan dia banyak menyaksikan itu ke banyak orang sehingga ada banyak orang juga yang mengikuti Yesus, datang kepada Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, banyak kadang orang sudah sembuh, tetapi juga belum benar-benar setia untuk Tuhan, benar-benar taat kepada Tuhan. Di mana ketika seorang sembuh di dalam nama Yesus, kadang mungkin hanya sembuh saat itu, dan mungkin bisa meninggalkan Yesus. Nah, yang menjadi suatu hal yang kita bisa pelajari dari wanita ini, dia tetap taat, dia tetap setia ketika dia mengalami kesembuhan, karena kesembuhan itu mahal. Dari sini saya merenungkan betapa dahsyatnya Yesus Kristus dalam kehidupan wanita pendarahan ini. Dan itu yang saya tetap renungkan dalam hidup saya sepanjang pelayanan saya. Bagaimana saya melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kedahsyatan Tuhan walaupun banyak persoalan tantangan. Itulah yang dihadapi oleh wanita pendarahan ini. Walaupun dia sepanjang 12 tahun mengalami suatu persoalan tantangan dan cemooh dari orang-orang. Tetapi dia memiliki suatu pengharapan. Yang ketiga yang dilakukan oleh wanita pendarahan ini adalah dia tidak berhenti bersaksi, menginjili, tetap dia nyatakan hanya Yesus sumber kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari kita tetap setia mengikutkan walaupun kita melihat kesembuhan berkat Tuhan. Dan kita terus nyatakan, saksikan kepada banyak orang, hanya Yesus sebagai sumber kehidupan, hanya Yesus sebagai sumber pengharapan, hanya Yesus jalan keluar dari setiap penyakit kita, hanya Yesus yang sanggup melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan saat ini Yesus mengajak siapapun kita, baik yang mendengar di Zoom ini, baik juga di Facebook. Ketika kita punya percaya kepada Yesus, dialah yang sanggup menolong kita. Karena tidak ada seorang pun yang bisa sanggup menolong kita, siapapun di dunia ini. Tapi hanya Yesus. Ketika Yesus menolong kita, maka Yesus akan pakai orang-orang di sekitar kita dan juga orang lain untuk menolong kita. Jadi kita utamakan dulu adalah Yesus Kristus dalam hidup kita. Tetapi setelah kita sehat, sembuh, jangan lupakan Yesus. Tetap setia untuk berdoa, tetap setia untuk baca firman-Nya. Karena firman Tuhan itulah yang menuntun kita. Sama seperti perempuan pendarahan ini. Karena dia tahu hanya Yesus sumber kehidupan. Dia tetap sampai seumur hidupnya. Memang tidak dicatat dalam Alkitab, tetapi saya yakin dia melihat keajaiban itu, perbuatan Yesus dalam hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita terus melangkah dalam iman. Jangan biarkan keadaan sekeliling kita mengintimidasi dan melemahkan kita. Karena Tuhan Yesus sanggup menolong kita dari setiap masalah kita. Amin. Demikian firman Tuhan, saya berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana,
yang tidak begitu panjang lebar kami jelaskan, tetapi kami percaya Engkau Roh Kudus yang akan membimbing kami untuk membawa kami untuk semakin dekat kepada Engkau, dan kami tetap hidup melakukan perintah-Mu seperti perempuan yang pada 12 tahun dengan iman pengharapan dan tetap dia bersaksi atas Yesus dan tidak pernah berhenti bersaksi tentang Yesus karena Yesus sumber hidup, sumber mujizat, sumber pengharapan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.